Sebagai seorang Kapolri, pernyataan ini, pembangkangan ini merusak institusi Polri yang sama-sama kita cintai oleh satu orang yang namanya Sulistyo Sigit. Saya katakan di sini bahwa saudara Jenderal Polisi Sulistyo Sigit tidak beretika, bahkan cenderung kurang ajar. Tidak pada tempatnya seorang Kapolri bicara seperti itu. Dia kira, Sigit kira Pak Prabowo itu boneka yang bisa dia timang-timang, tidak punya mata, hanya gambar mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut, semaunya dia berbuat. Kurang ajar ini namanya. Dan Jenderal Polisi Sulistyo Sigit sudah melakukan pengkhianatan bersama-sama dukungan anggota DPR terhadap presiden dan terhadap negara. Ya. Apalagi yang mau disampaikan? Baik Yang Mulia, Ya. menurut para pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat termaksud di dalamnya para pemohon. Beberapa ragam peristiwa hal mana dimaksud oleh para pemohon tersebut diantaranya kasus penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi, hingga pada dugaan intimidasi lagu bayar Ben Sukatani yang diduga dilakukan oleh 4 anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah, dan berbagai kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan ragam peristiwa sebagaimana diuraikan oleh para pemohon tersebut menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan institusi Polri, yang padahal Kapolri menduduki jabatan yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, persoalan nomor dalam pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 sebagaimana saya juga bukannya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan, dan ini kemudian menjadi polemik ya, dan juga menjadi satu hal yang juga itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan. Oh, jadi Bapak memikirkan itu juga? Saya pikirkan juga. Jadi ketika bilang harusnya Pak Kapolri mundur, itu menjadi pertimbangan Bapak juga? Dan itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota, bagaimana kalau saya mundur. Namun dari mereka juga banyak yang keberatan, dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Karena bagi saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Kursi dan saya harus merubah kursi lagi. Jadi gugatan mau diubah? Enggak. Nanti kita buat mudah-mudahan habis mencatat ini. Tapi kalau si gugatan Bapak tidak berubah dong, karena SMA-nya tidak berubah kan ya? Ya,
yang dilaksanakan di Singapura dan Australia. Ini kan selanjutnya mediasi ya Pak. Mungkin Dari mana? dari Kompas Mas. Ada niatan nggak sih Bapak itu sebenarnya mau mediasi apa enggak, atau ada harapan nggak Pak Gibran? Kalau mediasi jalannya di sini mau damai atau enggak ya. Jadi Bapak tapi tetap hadir. Ya hadir. Oke, sudah cukup. Terima kasih Pak ya. Kebetulan ada di sini Pak ya. Sini aja. Boleh. Jangan. Apa mau di dalam ruang sidang? Di dalam ruang sidang? Nggak boleh, emang nggak boleh? Emang siapa? Emang nggak boleh? Ya, Kan lagi kosong. nggak ganggu ya. Gimana Pak menurut Abang nih kondisi setelah sidang yang dan ini Pak? Iya, iya. Saya sebetulnya kehadiran saya di sini bukan untuk. Maksudnya kan sering dituduh tuh di pihak-pihak tertentu. Maksudnya, ini ada sabut pautnya gitu. Mereka satu tim, dan bukan satu tim ya. Enggak, aku mau menjelaskan bahwa kehadiranku hari ini di PN Jakarta Pusat bukan untuk menghadiri sidang gugatan perkara Gibran ya, bukan. Aku karena ada sidang PKPU di Pengadilan Niaga, aku punya case. Kebetulan di ruang sidangnya sama, ya di ruang sidangnya sama, pas banget gitu. Kebetulan nanti rencana sidangnya sekitar jam 12. Nggak janjian. Ya. Nah, Bang Abdul Ghafur nih, gimana tanggapannya tentang gugatan Gibran ini? Apakah murni memang untuk menggugat atau memang ada indikasi tertentu? Ya kalau kita lihat dari perkaranya kan memang perkaranya kan gugatan perdata ya, PMH namanya, perbuatan melawan hukum. Ya. Nah, tadi agendanya baru pemeriksaan formil ya. Formil itu artinya pemeriksaan terhadap legal standing masing-masing pihak. Kebetulan hari ini baik pihak penggugat maupun pihak tergugat legal standingnya sudah sesuai. Sudah sesuai. Baik dari penggugat maupun dari tergugat, surat kuasanya juga sudah diperiksa oleh majelis hakim, ya. Kemudian juga berita acara sumpah advokatnya, kartu tanda advokatnya juga sudah diperiksa oleh hakim. Sehingga secara agenda persidangan hari ini para pihak sudah dinyatakan lengkap. Ya, itu Mas. Jadi berlanjut ke mediasi. Nah, biasa sih kalau mediasi itu kan cuma formalitas saja. Apakah mungkin nanti akan lebih damai atau memang tetap berlanjut? Jadi gini, berdasarkan hukum acara perdata, memang setelah para pihak dinyatakan lengkap, ya, agenda selanjutnya adalah masuk kepada proses mediasi. Mediasi itu diatur dalam peraturan Mahkamah Agung, kalau saya nggak salah nomor 1 tahun 2016 ya, yaitu menyelesaikan perkara secara damai sebelum masuk ke pokok perkara. Jadi mediasi itu adalah mekanisme penyelesaian perkara perdata dengan basisnya kesepakatan. Kemudian nanti dari kesepakatan itu akan dicapai hasil damai. Damainya itu apakah ada ganti kerugian, kemudian kalau ada ganti kerugian berapa nilainya, kemudian kalau sama-sama sepakat terhadap nilai ganti kerugian, biasanya pokok perkaranya tidak perlu diperiksa sampai ke gugatan, karena kan nanti ada surat gugatan, kemudian ada jawaban dan eksepsi, kemudian ada replik dan ada duplik. Nah, itu tahapan persidangannya nanti seperti itu, Mas. Oke, Bang Ghafur. Nah, nanti ini kan biasa ya, yang sudah gugatan 66 Jokowi, gugatan jasa palsu Jokowi. Ya, halo Sob Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Nah, teman-teman, di cuplikan video kali ini kita dihebohkan dengan adanya kelanjutan dinamika hukum dan politik yang sangat menarik untuk kita ulas, yaitu di mana beberapa waktu lalu jagat maya sempat ramai menyoroti berbagai kritik keras terhadap institusi Polri, yaitu di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, mulai dari tuntutan mundurnya Kapolri yang sempat menjadi beban pikiran beliau sendiri hingga pernyataan tegas dari Pak Prabowo Subianto
yang mengingatkan seluruh kader partai agar tidak main-main dengan hukum. Ya teman-teman, di sini juga menjadi fokus utama yang paling dinanti-nantikan oleh masyarakat dalam beberapa hari terakhir ini, akhirnya bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta. Gimana? Apalagi bukan kalau sidang gugatan terkait keabsahan ijazah Gibran Raka Buming Raka. Nah teman-teman, di mana sidang siang ini baru saja menyelesaikan agenda pemeriksaan formil atau keabsahan legal standing serta surat kuasa dari masing-masing pihak. Nah di mana baik penggugat maupun tergugat ya berdasarkan aturan hukum acara perdata, setelah administrasi dinyatakan lengkap, proses selanjutnya akan masuk ke tahap mediasi. Namun sobat politik semua, kita tahu bersama bahwa dalam kasus-kasus seperti ini, mediasi seringkali hanyalah formalitas sebelum dan akhirnya berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Nah teman-teman, di gugatan ini kembali mencuat adanya berkat konsistensi dari gerakan masyarakat, termasuk tokoh seperti Bang Rismon Sianipar dan Pak Subhan yang terus berjuang mengumpulkan data demi kemajuan dan transparansi bangsa. Ya teman-teman, di sisi lain juga, ruang publik dan kolom komentar juga langsung memanas. Ya terjadi perdebatan sengit antara netizen yang mendukung perjuangan mencari kebenaran ini dengan pihak-pihak yang menganggap gugatan ini hanyalah gorengan politik atau fitnah. Nah teman-teman semua, banyak komentar-komentar netizen yang kritis. Salah satunya yang menyatakan bahwa jika ijazah tersebut memang asli, mengapa begitu sulit untuk memperlihatkan saja ke publik agar polemik ini segera berakhir. Nah teman-teman, ada pula yang pesimis karena menganggap keadilan akan sulit dicapai karena sistem di dalam sudah terkondisikan. Ya teman-teman semua, ini tentu bukan sekedar masalah menang atau kalah di pengadilan, melainkan sebuah dorongan agar generasi masa depan bangsa ini dipimpin dengan kejujuran dan keterbukaan. Ya teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Saya mau dengar pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk men-share video ini agar teman-teman kita yang lain juga melek akan kebenaran yang sedang terjadi di negara kita. Ya teman-teman, di cuplikan video kali ini juga ada beberapa tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman apa saja isi hati dari teman-teman kita. Ya teman-teman, di sini juga disampaikan oleh teman kita Denny Aguspianto, Kapolri terlamba yang mengecewakan yaitu Listio Sigit. Kalau mengundurkan diri dia nggak dapat gaji besar lagi, nggak dapat uang pensiun, gitu aja repot Pak, takut miskin. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Mufadila, kepolisian Konoha pengkhianat konstitusi bangsa dan negara, banyaknya pelanggaran melawan hukum, masa sistem intusif kepolisian harus dirubah sesuai harapan rakyat Konoha. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Sri Dahyani, lah apakah tidak ada orang yang lebih baik dari Listio Sigit? Apakah hanya Listio Sigit saja yang bisa memimpin negara ini? Kami yakin banyak kok orang yang lebih mampu di negeri ini. Teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Gus Mawandi, adili Kapolri Listio biar hukum punya keadilan. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan teman kita El Sumaiti, cobalah Pak Hakim bijaksana setelah Gibran ketahuan tidak punya ijazah SMA. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga disampaikan oleh teman kita Tuti Salto, seharusnya dicopot bukan mundur. Teman-teman, Juli berkomentar, Pak Sigit, kalau rakyat yang menggaji Bapak menuntut Bapak untuk mundur, berarti Bapak bersalah. Ngeblek, nggak becus menjalani tugas, jadi ya mundur gitu aja kok repot. Teman-teman, kita lanjut. Sutrisno berkomentar, Listio harus dan wajib mundur. Abdul Kori juga memberikan tanggapannya, nggak mundur semakin rusak negeri ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini sampai oleh teman kita Lukman Kosai, alasan gak masuk akal, alasan klasik, sekeluar or mundur aja Pak Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Sebagian besar masyarakat menginginkan Anda mundur dari Kapolri. Itu lebih baik bagi kondisi keamanan masyarakat. Dengan kepemimpinan yang baru dihadapkan, Polri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai harapan masyarakat. Amin.
Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan teman kita Franciscus, dosa lama dan dosa sekarang sama saja. Nilai untuk kepolisian buat rakyat 0%. Teman-teman, Didik Gujang juga memberikan tanggapannya, rusak, seret hukum seberat-beratnya. Ya teman-teman, Barju Banjur juga memberikan tanggapannya, justru takut mundur karena masih ada yang dilindungi. Ya teman-teman, kita lanjut. Power Rangers memberikan tanggapannya, Listio Sigit ini PKI sama-sama Jokowi. Itu maunya rakyat harus dihukum ke Nusa Kabong. Kalau enggak, dihukum gantung biar tahu rasa. Teman-teman, Pak Karno juga memberikan tanggapannya, gampang saja presiden tanda tangan, ganti ya ganti. Teman-teman, kita lanjut di sini juga disampaikan oleh Tahya Gunawan, bubarkan pejabat yang menghilangkan sejarah 1945 dan tidak berpancasila. Bikin rakyat sengsara. Walaupun Indonesia paling kaya sedunia di negara rakyat, masih rakyat sukarelawan tahun 1944 sebelum ada presiden dipimpin Bapak Soekarno, sebelum ada presiden di negara ini. Teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Rial Gamal, jangan membawa atas nama rakyat, buktikan rakyat minta Jokowi diadili malah teriak hidup Jokowi. Ketika rakyat menginginkan Kapolri Listio Sigit diganti, sampai saat ini tetap saja sudahlah, hanya omong-omong doang. Rakyat sudah ada dan sudah pada tahu. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Muhammad, apa susahnya ganti Kapolri? Emang gak ada lagi jenderal polisi yang genius? Itukah hak dan kewenangan presiden? Lagi pula mana suara presiden? Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Rianto, Pak Nurdantio, tolong pelopori masalah ini demi negara dan bangsa Indonesia yang salah dihukum. Tolong Pak Sigit berdirilah dan tegakkan demi negara. Ya teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang komentar-komentar netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini serius kalian di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Dan demikian saja teman-teman cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.